Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman yang ada di rumah maupun di mana saja dalam kesempatan podcast Expo Economic Seri People kali ini. Baik, masih bersama dengan saya, Erna Handayani dari HMPS Ekonomi Syariah UIN Salatiga. Di sini saya tidak sendiri, saya dibersamai dengan narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa kali ini, Pak Soleh. Baik, terima kasih Pak Soleh yang telah menyempatkan waktunya untuk membersamai saya untuk podcast kali ini. Baik. Pada podcast Expo episode kedua kali ini, kita akan menyusung tema mengenai ekonomi kreatif dan industri hijau dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini industri hijau yang dimaksudkan yakni menawarkan solusi mengenai permasalahan-permasalahan dalam lingkungan dan energi. Nah, sekaligus juga membuka peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Nah, untuk selanjutnya mungkin mengulik tema yang lebih dalam lagi, saya bisa memberi pertanyaan beberapa pada Bapak untuk menjelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman lebih tahu dan paham mengenai industri hijau. Nah, untuk yang pertama ini mengenai bagaimana ekonomi kreatif dalam berkontribusi pada pengembangan industri hijau ini sih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Erina ya atas pertanyaannya. Karena ini memulai di sesi yang baru, episode kedua, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimanapun berada yang mendengarkan podcast dari HMPSS hari ini semuanya sehat, semuanya lancar, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, nyambung dari pertanyaan dari Mbak Erina tadi, kontribusi ya, kontribusi dari ekonomi kreatif ya, terhadap pengembangan industri hijau. Ya, industri hijau itu artinya adalah industri yang ramah lingkungan. Ya, jadi ekonomi kreatif tentu ya dapat memberikan kontribusi yang signifikan, yang luar biasa terhadap pengembangan industri hijau dengan berbagai macam cara. Di antaranya satu, ya, inovasi, ya, dengan desain yang berkelanjutan. Jadi sektor ekonomi kreatif ya seperti desain produk dan arsitektur itu dapat menciptakan solusi inovatif ya berupa sebuah produk yang tidak hanya inovatif tapi juga mengurangi dampak lingkungan ya. Misalnya desainer itu dapat merancang sebuah produk yang berbahan baku yang ramah lingkungan begitu dan bisa di-recycle atau didaur ulang gitu. Nah, ini salah satu kontribusinya. Yang kedua, pengembangan dari teknologi hijau. Jadi industri kreatif seringkali harusnya berkolaborasi ya, dengan sektor teknologi untuk mengembangkan perangkat atau sistem yang lebih efisien dan tentu ramah lingkungan. Ya, contohnya pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang membantu perusahaan mengelola jejak dari polusi udara misalnya, atau mengoptimalkan konsumsi energi yang terbarukan sehingga tidak banyak menggunakan atau mencemari lingkungan. Ya, pakai energi terbarukan itu misalnya tidak hanya pakai yang berbahan BBM atau batu bara gitu ya, tapi yang terbarukan misalnya pakai solar atau pakai tenaga matahari, turbin dan seterusnya. Itu teknologi-teknologi harusnya akrab atau berkolaborasi dengan para pelaku di industri kreatif. Nah, selanjutnya adalah yang terpenting adalah edukasi dan kesadaran. Nah, yang pertama adalah literasi tentang industri hijau itu harusnya mulai disosialisasikan dengan gencar oleh pemerintah sehingga semuanya bisa memahami yang disebut dengan literasi industri hijau. Dan yang terpenting dari itu sebenarnya setelah paham, kesadaran. Karena banyak orang yang paham, banyak orang yang tahu, banyak orang yang sudah cukup pinter lah, sudah paham, memahami seluk-beluk dari bagaimana sih manfaat dari memperhatikan lingkungan itu, jangan sampai merusak lingkungan. Tapi tetap saja dibutuhkan satu hal, yaitu tombol kesadaran dalam tubuh kita, dalam hidup kita ini. Kalau tidak sadar, ya semuanya akan sia-sia. Pengetahuan kita hanya sebuah pengetahuan saja, tetapi
prakteknya tetap kita akan merusak lingkungan, eksplorasi dengan semaunya dan seterusnya. Saya kira itu. Dan yang terakhir, kontribusinya adalah ekonomi sirkular. Jadi gunakan bahan baku yang bisa di recycle atau bisa di daur ulang. Nah, itu luar biasa, sekarang sudah mulai banyak digunakan, dan itu salah satu kontribusi yang harusnya bisa untuk mendukung atau mensupport dari industri hijau. Jadi dalam industri kontribusinya itu dalam pendauran ulang itu ya Pak ya? Iya. Betul. Untuk selanjutnya, apa sih Pak contoh nyata dari kolaborasi antara sektor ekonomi kreatif dengan industri hijau saat ini yang ada di Indonesia? Oke, pertanyaannya bagus ya. Contoh nyata, tadi kan kita masih dalam taraf Dalam normatif ya, teori dan teori. Nah, sekarang kita coba, ada nggak ya kerjasama kolaborasi antara industri kreatif ya dengan industri hijau yang sudah ada contohnya, ada nggak? Nah, ini saya sudah coba cari, cek, dan menemukan beberapa. Di antaranya adalah ada sebuah merek, namanya merek produk fashion ya, namanya Diorite. Diorite itu produk fashion dari dalam negeri ya, yang memproduksi pakaian menggunakan bahan daur ulang dan organik. Jadi pakaian yang dipakai bahannya, kainnya itu dari bahan organik. Mereka mengedepankan desain yang minimalis dan tahan lama, serta mempromosikan kesadaran akan ekonomi sirkular tadi. Jadi tidak tahu, ini kita perlu coba nih. Harus coba ya. Yeah. Nah, ini sudah ada contoh nyata, yaitu Diorite. Nanti bisa di searching teman-teman sekalian. Kemudian ada juga di bidang desain arsitektur, itu tropical arsitektur. Itu menggunakan, itu di Indonesia ya. Kita berada di iklim yang tropis ya, dengan pencahayaan yang cukup. Ya, seperti kita di podcast ini kan tidak perlu menghidupkan lampu kan? Sudah ada Ya, cahaya. karena sudah ada cahaya. Ya, ini yang cahaya ilahi ya. Yang terpenting adalah cahaya ilahi ya. Hati-hati kita diterangi oleh cahaya-cahaya ilahi ya. Nah, ini menggunakan bahan-bahan lokal dan juga organik. Termasuk tadi pencahayaan alami, dan rumah-rumah kita, desain-desain rumah itu diusahakan yang bisa mendapatkan pencahayaan alami tadi. Itu akan membuat satu efisien, tidak boros, kedua tidak mau terlalu tergantung pada listrik ya. Listrik yang digunakan oleh turbin-turbin yang menggunakan bahan bakar dan seterusnya. Itu kan nanti akan ada dampak dalam lingkungan. Kemudian ada lagi namanya Bali Beyond. Itu perusahaan ya di Bali, perusahaan yang mengembangkan produk-produk rumah tangga menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Ya, mereka mengintegrasikan desain kreatif dengan prinsip keberlanjutan untuk mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Itu contoh nyatanya, Mbak. Jadi tadi ada Diorite, ada tropical arsitektur, dan Bali Beyond. Nah, ini di kita mahasiswa, mari kita berusaha kembali untuk menemukan sesuatu yang baru yang tadi tentu akan mensupport atau mendukung kontribusi terhadap industri hijau. Baik. Baik Pak. Lalu apakah teknologi yang ada saat ini seperti AI dalam membantu mengoptimalkan proses produksi di dalam industri hijau ini Pak? Oke, menarik ya, AI, artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Wah, ini luar biasa ya kalau kita membahas tentang AI. Jadi, iya, tentu ini sangat membantu. Tadi saya sampaikan bahwa cara satu karakteristik dari industri kreatif adalah dia adaptif. Adaptif itu artinya dia bisa beradaptasi dengan teknologi baru, termasuk AI. Nah, ini di samping nanti AI itu menjadi seperti dua bilah pisau, yang satu sisi bisa bermanfaat bagi kita, satu sisi bisa melukai kita jika kita tidak mampu membuat tantangan itu menjadi peluang begitu. Nah, tentu ini sangat mendukung dan bisa mengoptimalkan kinerja dari industri kreatif, Mbak. Salah satunya tentang optimasi energi ya, di mana AI dapat memantau dan mengelola konsumsi energi dalam proses produksi. Ini menggunakan AI bisa ya. Kemudian membantu dalam membuat konten ya. Sekarang kita konten tidak perlu susah-susah nih.
ya kan? Kita bisa bahkan membuat apa ya? Membuat kalimat itu dengan topik tertentu. Maka ChatGPT itu bisa ya. Mungkin mahasiswa lebih familiar daripada saya ya. Tapi jangan digunakan untuk membuat skripsi ya. Ini warning dari saya. Karena memang di AI itu bisa melakukan apapun atas perintah kita. Dalam hal menulis, yaitu dia akan menulis, membuat puisi bisa, membuat pantun puisi, apapun ya. Nah ini kalau membuat kalimat-kalimat yang romantis itu juga bisa. Bisa membantu ya Pak ya. Bisa membantu. Ini luar biasa AI. Sehingga konten kita akan menarik. Tentu ini adalah dukungan dari AI. Satu sisi saya katakan itu satu sisi adalah membantu, satu sisi mengancam. Contohnya apa? AI itu sekarang tidak hanya tadi ya sebatas teknis, tapi dia bisa membuat produk yang bisa menyamai dari seorang maestro. Contoh ya, salah satu industri kreatif itu kan musik. Musik itu membuat lirik ya. Lirik itu lagu yang kalimat-kalimatnya itu kemudian nanti setelah itu prosesnya adalah membuat nada-nada. Ya. Setelah itu membuat komposernya, seterusnya baru kemudian mencari siapa vokalis yang cocok untuk menyanyikan. Itu bisa berbulan-bulan itu. Dan itu pakai AI, Anda bisa cek, bisa cari. Itu para industri musik terancam dengan adanya AI yang bisa membuat lagu itu bahkan tidak berhari-hari, hitungan menit ya. Jadi Anda membuat kalimat acak intinya tentang apa? Ya, tentang ini ya, nostalgia masa lalu dibuat lagu misalnya ya. Nah, itu otomatis dia akan memperbaiki kalimat-kalimat Anda yang mungkin tidak beraturan kalimatnya ya. Itu menjadi kalimat yang bagus. Kemudian sekaligus dia akan membuat lagunya. Nah, dan luar biasanya AI itu bisa tahu loh, ya apa kalimat-kalimatmu itu mengarah kemana, kemudian dia menyesuaikan lagu-lagu atau alat musik yang nanti akan digunakan. Jadi itu AI ada bisa buat lirik, dibuatin lagunya, musiknya dibuatkan. Kalau musik melankolis, kalau musiknya nostalgia ya agak melankolis gitu ya. Tentang masa-masa muda itu ya mungkin agak bergairah musiknya begitu ya, atau mungkin yang lainnya. Dan itu AI. Dan luar biasanya lagi tidak perlu cari vokalis, maka nanti yang terancam tidak hanya penulis lagu, tidak hanya komposer, tetapi juga bukan ya, penyanyi ya. Penyanyi akan terancam. Kenapa? Ya karena otomatis nanti ada AI yang akan menyanyikan itu. Dan anti false. Saya ulangi, anti false ya. Padahal kita harus menyesuaikan. Kalau manusia ada satu mungkin tangga nada yang dia tidak bisa, kemudian false. Nah ini AI tanpa false. Coba. Ini apa sebetulnya? Luar biasa ini. Kecerdasan buatan yang mampu menyamai manusia dalam membuat musik sampai berbulan-bulan untuk membuat sebuah musik yang nanti bisa melegenda begitu. Tapi dengan AI hitungan menit. Nah, saya katakan ini adalah satu tantangan, peluang sekaligus tantangan ya, peluang sekaligus tantangan. Apakah kita bisa berkompetisi dengan AI gitu? Maka ini menjadi apa namanya PR besar bagi semua praktisi di bidang ekonomi kreatif. Ya. Lalu Pak, apa tantangan utama dalam menginterpretasikan teknologi baru ini dalam industri hijau? Oke, kaitannya mengimplementasikan teknologi baru dalam industri hijau ya. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa ini industri hijau ini kan baru ya, baru. Artinya ya sebenarnya sudah digaungkan lama, tetapi kesadaran tadi saya sampaikan tadi masih tidak semuanya mempunyai kesadaran yang bisa secara kolektif gitu ya. Sehingga alat-alat teknologi kita masih teknologi yang lama tuh, ya kan? Teknologi yang masih misalnya untuk mengolah, memproduksi, perusahaan-perusahaan manufaktur yang produksi itu masih ada asap-asap polusi misalnya, masih ada apa tuh kalau misalnya tekstil itu pun ada
limbahnya, dan masih banyak lagi. Karena memang teknologinya masih teknologi yang lama itu. Nah, apa sih cara mengimplementasikan itu? Tantangannya apa? Satu, biaya yang tidak sedikit ya untuk mengganti teknologi yang lama itu yang belum ramah lingkungan menjadi teknologi yang baru yang ramah lingkungan. Jadi biaya menjadi salah satu tantangan dan halangannya. Yang kedua adalah mengintegrasikan dengan sistem yang ada. Kalau sudah ada pun bagaimana supaya kompatibel dengan teknologi yang baru yang ramah lingkungan tadi. Ya, karena tentu akan mengganti banyak hal tuh. Kalau kita contoh saja, kita pakai listrik yang menggunakan turbin-turbin, menggerakkan turbin-turbin itu diganti dengan solar atau cahaya matahari, itu kan mengganti semuanya, ya kan, mengganti banyak hal. Nah, salah satunya itu. Kemudian masalah yang ketiga adalah adanya kekurangan SDM yang bisa mengoperasikan, ya, tenaga kerja itu masih belum bisa move on dari teknologi lama. Dalam bahasa yang lebih ini terjadi resistensi nantinya. Apa itu resistensi? Perlawanan. Jadi kalau ada teknologi baru nih, ini bukan masalah industri hijau atau biru dan atau warna lain. Ini masalahnya adalah, nah, bagaimana saya nanti bekerja? Apakah saya nanti masih bisa bekerja di sini, ataukah saya akan digantikan oleh teknologi baru yang kita sebut dengan era disrupsi itu? Nah, ini yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk bisa kemudian memberikan solusi win-win solution kepada semua pihak. Saya kira itu. Peran dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam mendukung industri hijau itu apa aja sih, Pak? Peran pemerintah. Tadi industri hijau ya, kaitannya dengan industri hijau, ya pemerintah tentu sudah banyak memberikan regulasi kan. Pemerintah ada sebuah regulator yang salah satu tugasnya adalah memberikan aturan atau regulasi. Nah, pemerintah sudah memberikan banyak aturan ya tentang bagaimana standar dari produksi yang ada, ya, pabrik-pabrik yang ada supaya tidak mencemari lingkungan, ya, termasuk tambang dan lain sebagainya. Itu regulasinya seperti itu sudah ada sebenarnya. Kemudian yang kedua, pemerintah juga telah memberikan insentif dan subsidi, ya termasuk yang mau mengadopsi teknologi hijau ini. Jadi pemerintah sebenarnya sudah memberikan insentif dan subsidi. Tetapi lagi-lagi yang namanya subsidi itu tidak free ya. Subsidi itu ya bantuan, stimulus ya. Sehingga tentu ini kalau pergantian teknologi itu tidak dibuat planning jangka panjang, maka akan memberatkan. Nah, kemudian dukungan pemerintah juga memberikan dukungan fasilitas dan berupa infrastruktur, ya itu pemerintah sudah banyak membuat infrastruktur yang terkait dengan industri hijau. Kemudian riset dan pengembangan, kaitannya nanti dengan akademisi, bekerja sama dengan akademisi supaya industri hijau itu tidak hanya sebuah impian belaka, tapi betul-betul nanti bisa diaplikasikan, diimplementasikan di Indonesia. Dan yang keempat adalah penegakan hukum. Nah, ini yang menarik sebenarnya, kaitannya dengan penegakan hukum yang tajam, ke bawah tapi tumpul ke atas itu ya. Artinya ini masih tebang pilih dan kita tidak sedang membahas itu sebenarnya, tetapi ini kaitannya dengan bagaimana penegakan hukum ke depan supaya supremasi hukum bisa ditegakkan dengan baik, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap perusakan lingkungan itu bisa ditindak oleh pemerintah berdasarkan hukum yang ada. Itu saya kira lebih bijaksana ya, Pak. Ya. Kemudian tadi pelaku bisnis ya. Kalau pelaku bisnis ya perannya adalah ya inovasi tadi. Inovasi dan adaptif terhadap segala hal, termasuk aturan. Ya, aturan-aturan harus adaptif. Jadi seorang seniman itu udah boleh semaunya sendiri sebenarnya. Seniman itu boleh semaunya sendiri di bidang yang dia geluti, tapi terhadap aturan dia harus ikut. Gitu ya. Kemudian harus berkolaborasi. Jadi antara seorang pelaku industri kreatif, dia harus berkolaborasi dengan orang yang paham teknologi, ya, dengan orang lain. Ya, karena sekarang sudah zamannya kolaborasi ya. Maka di kampus kita ada C itu ya, collaboration. Ya. Artinya kita tidak boleh kerja sendiri, harus tim. Begitupun dosen, mahasiswa, dan seluruh pelaku usaha industri kreatif
harus membangun jejaring networking dan berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk pemerintah dan pihak-pihak yang kaitannya dengan teknologi industri hijau tadi. Kemudian yang terakhir tadi adalah edukasi dan pelatihan. Nah, ini penting. Sekali lagi, perlu edukasi, perlu sosialisasi, dan perlu menumbuhkan kesadaran. Dan yang terakhir itu yang terpenting, saya kira. Ya. Lalu bagaimana menurut Bapak stakeholder atau pemangku kepentingan dapat berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang mendorong keberlanjutan? Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana stakeholder dapat berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan ya yang mendorong keberlanjutan. Ini artinya nanti antara pemerintah dengan stakeholder ya. Oke. Maka harus mempertemukan semuanya. Tidak bisa pemerintah sendiri, ya. Karena pemerintah hanya memberikan regulasi, memfasilitasi, membangun infrastruktur. Tetapi yang menjalankan adalah pelaku bisnis. Nah, makanya perlu adanya pihak-pihak terkait itu duduk bersama. Ada pemerintah, pelaku bisnis, industri kreatif tadi, kemudian masyarakat umum, tokoh-tokoh masyarakat maksud saya, yang kemudian ikut membantu mensosialisasikan tentang industri hijau itu. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kaum akademisi dan peneliti, ya, dosen, kemudian di perguruan tinggi untuk kemudian riset-risetnya nanti akan memberikan rekomendasi ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka pemerintah tidak bisa sendirian. Ya, harus mengajak semua pihak tadi. Yang terakhir adalah media. Nah, ini penting sekali media dalam rangka untuk menyebar luaskan ya kebijakan pemerintah, kemudian manfaat-manfaat yang akan diterima ketika kita bisa mengintegrasikan dan bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan daripada industri hijau tadi. Ya. Selanjutnya, apakah individu dan konsumen dapat mendukung perkembangan dari industri hijau ini, Pak? Individu dan konsumen. Oh, tentu saja bisa lah. Ya. Apalagi ini kaitannya dengan diri sendiri ya. Jadi sebenarnya itulah yang ingin saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kalau kesadaran itu harus mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain, maka kenapa tidak kita mulai dari diri sendiri? Ya. Ya, jadi itu adalah kuncinya sebenarnya. Karena dakwah bil hal itu lebih manjur daripada dakwah bil lisan. Jadi kita ngomong berbusa-busa, kalau orang itu tidak memperhatikan, tidak paham dan tidak mau, ya maka tidak akan bisa ya mengajak orang lain. Tapi kalau bil hal, misalnya kita sebagai konsumen nih ya, kita ngajak bukan diri sendiri, dan ngajak ya, kita awal diri sendiri, ngajak orang terdekat kita, keluarga, istri, belum punya istri ya, suami belum punya ya, keluarga lah, orang tua, teman gitu ya, soulmate kita, bestie kita itu ya. Yuk kita mau belanja nih, oke, kita siap-siap pakai tas dari rumah gitu. Bisa pakai tas ransel, bisa pakai tas yang bahan plastik, bahan organik ya, yang bisa kita cuci berulang-ulang, bisa kita pakai. Itu dalam rangka tadi mendukung dari industri hijau, sehingga nanti tidak memperbanyak limbah plastik gitu loh. Ya, jadi tidak membawa plastik atau minuman-minuman pun kita pakai tumbler. Ini saya juga contohkan loh, tadi saya pakai tumbler, tapi diamankan oleh panitia. Ya, jadi kita mengurangi produk kemasan yang bahannya dari plastik misalnya. Ya, nanti limbahnya itu tidak bisa terurai gitu. Atau plastik yang tertentu yang bisa terurai memang ada ya, yang bahannya EP atau apa itu, yang bisa di recycle. Nah, itu kita bisa lah. Tapi kalau plastik-plastik yang hitam itu sudah tidak bisa. Sulit. Nah, itu akan menjadi limbah yang akan luar biasa mencemari lingkungan kita. Nah, ini kita awal dari diri sendiri, membawa kantung-kantung. Kalau di luar negeri itu pakai kantung yang itu loh, kertas. Ya, kertas yang bisa didaur ulang gitu ya. Ini semua beribet ini. Nah, kalau kita lihat film-film di barat itu kan, mereka belanja itu pakai
pakai kantong yang dari kertas ya. Nah kita baru sadar, nah makanya ini kita baru sadar, maka kita mulai dari diri sendiri, kita sarankan kepada orang terdekat kita, ya keluarga kita, jangan banyak menggunakan kantong plastik dan berbagai hal yang nantinya akan membuat limbah itu semakin banyak. Saya kira itu, Mbak. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak, bagaimana menurut Bapak ini kontribusi dari industri hijau untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan? SDGs ya, baik. Kontribusi industri hijau untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan ya, SDGs. Ya tentu ini sudah linier atau sudah apa ya, sudah seiring gitu ya, sejalan. Tinggal nanti bagaimana bisa berjalan bareng gitu. Itu sudah satu arah tuh kalau kita bahasa mahasiswanya, sudah kita searah tuh, kita bisa boncengan gitu. Iya. Nah, tinggal nanti bagaimana diatur ya, supaya nanti jadwalnya sama. Betul itu arahnya sama, tapi saya ada kuliah nih kan, nggak bisa bareng tuh. Artinya begini, seiring sejalan itu harus dikomunikasikan dengan baik. Kemudian bersinergi, ya itu penting ya. Kata kuncinya adalah keywordnya adalah bersinergi antara industri hijau yang digagas dan mulai mau diterapkan di Indonesia, mulai regulasi pemerintah itu dengan tujuan dari SDGs. Ada 17 ya tujuan global dari sekitar 169 capaian yang terukur yang ditentukan oleh PBB. Di antaranya saya sebutkan satu saja, yaitu pengurangan angka kemiskinan. Itu adalah program dari SDGs itu. Nah, bagaimana industri hijau itu bisa mengurangi angka kemiskinan? Salah satunya adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan baru. Jadi orang miskin itu kan karena tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai penghasilan karena dia pengangguran. Dia pengangguran karena tidak ada lapangan kerja yang bisa menampung dia. Maka solusinya adalah dengan industri hijau, dengan teknologi hijau, maka akan dibutuhkan banyak SDM baru yang nantinya bisa menyerap lapangan pekerjaan. Ya, itu salah satu dari bahasa tadi kontribusi ya dari industri hijau terhadap program-program dari SDGs. Nah, kemudian pengembangan ekonomi lokal ya dengan ekonomi atau industri hijau ini bisa berfokus pada UKM yang produksi barang-barang yang ramah lingkungan ya. Sehingga nanti bisa merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan nantinya pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan juga. Saya kira itu. Dari sekian 17 saya sebutkan satu saja ya. Iya, karena Pak, waktu baik. Baik, tidak terasa juga sudah 30 menit kita bermain industri hijau ini, Pak. Sungguh materi yang luar biasa juga ya teman-teman mengenai industri hijau ini. Di episode kedua ini mungkin juga lebih dari cukup penjelasan dari Bapak ini. Mungkin dari penjelasan mengenai industri hijau yang telah dijabarkan Bapak Soleh ini tadi mengenai industri hijau, kita sebagai manusia meningkatkan kesadaran mengenai akan adanya pendaur ulangan mengenai barang-barang yang masih yang menyebabkan adanya limbah untuk kemudian harinya. Terima kasih Bapak untuk penjabarannya sekali lagi untuk 30 menitnya yang sudah berjalan. Oke teman-teman semuanya, usai sudah episode kedua kali ini yang membahas mengenai industri hijau. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung mengenai industri hijau itu seperti apa. Teman-teman bisa komen di dalam kolom komentar di YouTube kami HMPS Ekonomi Syariah UIN Salatiga, dan see you next episode di Ekonomi Sharing People.